Satu, siap, siap. Bergerak mulai. Dua, selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Apakah sehat-sehat semuanya? Sehat. Nah, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Berapa anak? 1. 1 anak sakit. Ya. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kita lanjutkan di hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah murid mampu menjelaskan dan membedakan antara artikel ilmiah populer, artikel ilmiah formal, dan artikel ilmiah semi formal. Yang kedua, murid mampu menyebutkan ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang ketiga, murid mampu menjelaskan fakta dan opini yang ada di dalam artikel ilmiah populer. Yang keempat, murid mampu menjelaskan cara mendapatkan informasi yang kita butuhkan di dalam artikel ilmiah populer. Selanjutnya, murid mampu menulis dan mampu membandingkan analogi, sinonim, dan antonim yang ada di dalam artikel ilmiah populer. Dan yang terakhir, murid mampu menulis artikel ilmiah populer secara individu. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, setelah itu saya akan membagikan kertas yang berisikan beberapa contoh. Yang pertama ada artikel ilmiah populer, ada artikel ilmiah formal, dan ada artikel ilmiah semi formal. Nanti silahkan kalian mendiskusikan bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti silahkan memilih salah satu anak yang akan menjadi perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Itu ya. Oke, baik, saya akan membacakan untuk kelompok yang pertama. Ada Amira, Fatan, Rifki, Nabi, Putri, dan juga Tabina. Kelompok kedua, Abirama, Abiyu, Ardian, Danang, Janu, Alif. Kelompok ketiga ada Aldiansyah, Ayesa, Berlian, Korin, Zaskia, dan Kenza. Kelompok keempat ada Naya, Arlina, Ridwan, Bali, Najwa, dan Triksa. Banyak sudah dipanggil. Kelompok yang kelima atau kelompok terakhir nanti ada Aurido, Evianti, Marseva, Faiz, Pradista, dan Syakira. Sudah semuanya? Itu anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelum saya membagikan yang namanya tugas kelompok kalian, saya ingin bertanya, apakah di antara kalian tahu apa sih perbedaan antara karya ilmiah populer, karya ilmiah formal, dan karya ilmiah semi formal? Oke, baik. Mungkin perbedaannya dari segi bahasanya sih. Kalau karya ilmiah populer lebih santai. Kalau karya ilmiah formal lebih baku, sedangkan semi formal bahasanya lebih seni. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Cika. Jawabannya sudah baik. Jadi perbedaan antara ketiga karya ilmiah itu sebenarnya terletak dari bahasanya dan untuk siapa. Untuk siapanya yang dimaksud itu, yang membaca itu siapa. Yang pertama, kalau kita membicarakan tentang karya ilmiah populer, tentu saja bahasanya itu lebih apa? Lebih mudah dipahami, betul. Jadi bahasanya itu santai dan lebih populer. Jadi kita sebagai pembaca itu sangat mudah untuk memahami isi dari karya ilmiah populer tersebut. Terus strukturnya itu juga lebih fleksibel. Tidak ada
yang mengikuti kaidah-kaidah, jadi lebih fleksibel. Nah, terus target dari karya ilmiah populer atau pembacanya itu lebih meluas, contohnya masyarakat umum. Sebagai contohnya itu kita bisa membaca koran atau majalah atau bahkan blog. Itu kalau karya ilmiah populer. Kedua, kalau karya ilmiah formal ini bahasanya lebih baku atau bahkan ini sudah baku, lebih formal pastinya dan ilmiah dan juga ketat. Nah, strukturnya itu lengkap dan sistematis, mengikuti standar akademis, mulai dari ada yang namanya abstrak, ada yang namanya pendahuluan, ada yang namanya metode, ada yang namanya isi atau pembahasan, ada yang namanya hasil dan juga kesimpulan. Nah, untuk target yang ada di dalam karya ilmiah formal ini itu untuk orang-orang yang akademis, contohnya, atau mungkin kalian mempelajari tesis itu untuk sarjana S2, untuk skripsi sarjana S1, dan juga untuk jurnal ilmiah. Yang ketiga, karya ilmiah semi formal. Kalau semi formal itu bahasanya hampir sama kayak formal, tapi bedanya dia lebih sederhana. Jadi formal dan semi formal. Kalau semi formal itu lebih sederhana dari formal. Nah, bahasanya juga semi baku, jadi lebih komunikatif juga. Strukturnya juga mengikuti kaidah yang ada, tetapi lebih sederhana, tidak sedetail seperti yang formal tadi. Nah, seringkali kalau untuk karya ilmiah semi formal ini targetnya untuk masyarakat juga, itu contohnya berupa laporan atau makalah saja. Ketika kalian sudah melaksanakan yang namanya penelitian, kalian menuliskan laporan hasil observasi ya, itu masuk ke semi formal. Gitu ya. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan kalian waktu, silakan berdiskusi. Saya akan membagikan. Nanti silakan perwakilan kalian tunjuk satu anak saja untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 tadi. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini ya. Ini kelompok. Ini kelompok 3. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 4. Kelompok 5. Oh, ini aja. Kelompok 5. Ini kelompok 5. Baik, silakan kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Boleh tempat duduknya langsung berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada karya ilmiah populer, karya ilmiah formal, dan karya ilmiah semi formal. Nanti silahkan satu anak sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Gimana? Ada yang mau ditanyakan?
Setiap tahun jutaan ton plastik berakhir di lautan, mengancam ekosistem laut dan kesehatan manusia. Plastik yang masuk ke laut bisa dimakan oleh ikan, burung laut, dan mamalia laut, menyebabkan cedera atau kematian. Mikroplastik, partikel plastik yang sangat kecil, bahkan dapat terserap oleh organisme laut dan masuk ke rantai makanan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa paparan mikroplastik dalam jangka panjang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia, termasuk gangguan pencernaan dan penurunan kualitas nutrisi. Para ilmuwan dan organisasi lingkungan menyarankan langkah-langkah sederhana untuk mengurangi dampak plastik, seperti membawa tas kain saat belanja, menggunakan botol minum isi ulang, dan mendukung program daur ulang lokal. Dengan kesadaran dan tindakan kecil dari setiap individu, kita bisa membantu menjaga laut tetap bersih dan aman bagi kehidupan laut maupun manusia. Analisis artikel ilmiah populer yang pertama adalah bahasa dan gaya. Bahasa yang digunakan sederhana, komunikatif, dan mudah dimahami masyarakat umum, dan menggunakan bahasa sehari-hari dan visualisasi fakta, mengandung ajakan atau tips praktis agar membaca bisa bertindak. Yang kedua adalah kelebihannya, mudah dipahami dan menarik untuk pembaca awam ataupun masyarakat umum, memberikan solusi praktis selain informasi ilmiah. Yang ketiga, kekurangannya, tidak mendalami metode penelitian secara teknis. Informasi yang disajikan pun secara ringkas sehingga tidak cocok untuk kalangan akademik yang membutuhkan data yang lengkap dan valid. Sekian presentasi saya untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu contoh dari analisis karya ilmiah populer. Kita langsung saja ambil salah satu lagi dari karya ilmiah formal. Jadi langsung ke kelompok 3 saja. Silakan untuk perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi. Judulnya pengaruh paparan cahaya biru terhadap kualitas tidur mahasiswa. Penelitian ini meneliti pengaruh paparan cahaya biru dari gawai terhadap kualitas tidur mahasiswa. Sebanyak 100 mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun diambil sebagai sampel menggunakan purposive sampling. Kuesioner Teach Good Sleep Quality Index atau biasa disingkat PSQI digunakan untuk mengukur kualitas tidur. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa paparan cahaya biru sebelum tidur berkorelasi negatif signifikan terhadap kualitas tidur. Disarankan membatasi pengguna gawai minimal 1 jam sebelum tidur. Kualitas tidur yang baik penting untuk kesehatan fisik dan mental. Paparan cahaya biru dari layar gawai dapat menekan hormon melatonin sehingga mengganggu ritme sirkadian dan kualitas tidur. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh paparan cahaya biru terhadap kualitas tidur mahasiswa. Hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan korelasi negatif signifikan antara durasi paparan cahaya biru sebelum tidur dengan kualitas tidur mahasiswa. Mahasiswa yang menggunakan gawai lebih dari 3 jam sebelum tidur cenderung memiliki kualitas tidur rendah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya terkait pengaruh cahaya biru terhadap ritme sirkadian. Kesimpulan, paparan cahaya biru dari gawai sebelum tidur berpengaruh negatif terhadap kualitas tidur mahasiswa. Pembatasan pengguna gawai minimal 1 jam sebelum tidur dianjurkan untuk menjaga kualitas tidur dan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kerja menunjukkan bahwa partisipan mengalami peningkatan energi, pengurangan rasa lelah, dan perbaikan suasana hati. Selain itu, aktivitas tersebut dapat membantu partisipan menjadi lebih aktif secara fisik, seperti mendukung menggali tangan dan mengerjakan pot tanaman sehingga memberikan efek latihan ringan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan aktivitas fisik ringan hingga sedang dapat menurunkan stres dan dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kesimpulannya adalah berkebun merupakan aktivitas yang efektif untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Disarankan dari masyarakat untuk meluangkan waktu setidaknya 30 menit sehari untuk berkebun, tidak hanya sebagai hobi tetapi juga sebagai cara menjaga kesehatan. Sekian paparan dari kami terkait analisis teks yang populer dari kelompok 5. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kalian sudah bagus semua, ya. Mulai dari isinya, mulai dari cara kalian menyampaikan dan juga hasil diskusi kalian. Tapi saya memiliki satu kelompok dari di antara 5 yang di antara 3 tadi yang maju, yang menurut kalian yang cara isinya bagus, dari hasil diskusinya baik-baik, cara penyampaiannya baik dari kelompok. Oke, baik. Saya akan membagikan satu sedikit makanan untuk kelompok 1 karena hasil diskusinya sangat baik dan bagaimana dia menyampaikan presentasinya juga sangat baik. Nah, untuk kelompok lain jangan berkecil hati, hasil diskusi kalian juga sudah baik semua. Cara mempresentasikan juga sudah baik, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di antara 3 karya ilmiah populer, karya ilmiah formal dan karya ilmiah semi formal adalah terletak dari bahasanya. Kalau karya ilmiah populer bahasanya menggunakan bahasa yang sederhana. Untuk karya ilmiah formal menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, karya ilmiah semi formal bahasanya adalah semi formal atau semi baku. Baik, saya akhiri. Saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Jika tidak, untuk pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membedakan antara fakta dan opini yang ada di dalam karya ilmiah populer. Itu ya. Saya akhiri, saya tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, saya minta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk yang sudah berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru.